Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka ucapkanlah kalian wahai para makmum, Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, hanya bagimu segala puji. Karena barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, dari hadis ini kita ambil dulu faedahnya. Yang pertama, adanya perintah Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW agar setiap muslim dan muslimah salat berjamaah, ya, untuk sholat berjamaah, dan pada saat mereka sedang bersama dengan imam dan imam bangun dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka kita dianjurkan semua mengucapkan Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, segala puji-pujian yang baik atau mulia untukmu. Ya. Kemudian yang kedua, adanya anjuran ini agar imam kalau sholat berjamaah, dia yang membaca sami Allahu liman hamidah. Sementara makmum tidak lagi membaca sami Allahu liman hamidah, tetapi mereka langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Jelas sekali dari lafaz hadis, ya. Karena kata Nabi SAW, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamid. Kalau imam bangun dari rukuk lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Fakulu, maka kalian sebagai makmum bukan lagi bilang sami Allah liman hamidah, tapi ucapkan langsung Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, segala puji-puji yang mulia untukmu. Kemudian faedah ketiga dari hadis adalah siapapun di antara makmum yang tidak terlambat mengucapkan Rabbana walakal hamd selepas imam mengatakan sami Allah liman hamidah, maka itu akan bersamaan dengan para malaikat juga yang memang selalu memuji-muji Allah. Mereka langsung mengucapkan, begitu mendengar sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memuji, maka semua malaikat yang mendengarkan itu langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Oleh karena itu, sebagai makmum dan hamba Allah yang ikut sholat, kita jangan telat, jangan menundanya. Begitu selesai imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, begitu hamidah, kita langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Maka dengan begitu berarti kita akan sama dengan ucapan malaikat, bersamaan maksudnya, dan dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan yang selalu dijanjikan, yaitu akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang lalu. Dan pelajaran yang terakhir yang diambil dari hadis ini adalah adanya golongan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, itu para malaikat yang diciptakan dari cahaya, dan mereka memang tidak pernah terlambat dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah jenuh dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka la yastahsirun, mereka tidak pernah merasa jenuh dalam mengibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari hadis ini juga kita mengambil faedah yang kelima, adanya penekanan agar setiap muslim dan muslimah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu selalu bersyukur. Ini faedah kelima dari hadis. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala dan kekasih setiap orang yang beriman, termasuk kita insyaallah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kalau sedang nikmat melimpah, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang maha sempurna, ya, atas yang dengan izinnya semua kebaikan tersempurnakan. Dan kalau sedang beliau hadapi ujian, maka beliau selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi kita bisa lihat Nabi SAW selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan dari i'tidal ini, bangun dari ruku, kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita lagi tentang pentingnya memuji Allah SWT dan bersyukur kepadanya. Dan Allah tekankan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur tidak mau bersyukur, justru siksaku sangat pedih.